Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Di pembelajaran IPA kali ini kita akan pelajari siklus hidup, makhluk hidup, dan upaya pelestariannya. Di set kedua ini ada bagian materi lebih tepatnya. Di bagian materi ini ada dua, yang pertama siklus hidup dan yang kedua upaya pelestarian. Siklus hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Kemudian, dengan metamorfosis dibagi lagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu siklus hidup? Ya, benar sekali. Siklus hidup adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Jadi, seluruh tahapan makhluk hidup itu disebut siklus hidup. Dan setiap makhluk hidup itu memiliki tahapan siklus yang berbeda-beda. Dan tahapan tersebut atau tahapan perubahan bentuk yang dialami hewan misalnya dari menetas hingga dewasa disebut metamorfosis. Kemudian berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Kemudian ada dua macam metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati bagaimana ayam atau kucing itu tumbuh? Apakah mereka berasal dari telur atau mereka lahir serupa dengan induknya? Mari kita pelajari siklus hidup beberapa hewan, baik hewan yang mengalami metamorfosis maupun tidak mengalami metamorfosis. Siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Contohnya, siklus hidup ayam. Di sini ada siklus hidup ayam dari telur, anak ayam hingga ayam dewasa. Telur itu nanti diengkrami oleh induknya selama 21 hari. Lama-kelamaan telur itu akan menetas dan keluarlah anak ayam. Kemudian anak ayam memiliki bulu yang lama-kelamaan halus dan tumbuh tebal dan menjadi sama seperti induknya, yaitu menjadi ayam dewasa. Setelah ayam dewasa berkembang biak menghasilkan telur, dari telur inilah siklus hidup ayam itu dimulai. Jadi dari telur, ayam muda atau anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa, kemudian menetas lagi menjadi seperti itu. Kemudian siklus hidup kucing. Di sini ada gambar siklus hidup kucing. Coba diperhatikan gambar di atas. Itu kucing dari lahir dari anak kucing hingga menjadi kucing dewasa tidak mengalami perubahan bentuk. Hanya saja ukuran tubuhnya yang berubah. Gerakannya juga semakin lincah dan dapat mencari mangsa sendiri. Siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan hewan yang dewasa. Contohnya capung, kecoa, jangkrik, belalang, semut. Sekarang, tahukah kalian bagaimana siklus hidup kecoa dan belalang? Samakah siklus hidup kecoa dengan siklus hidup kucing dan ayam tadi? Sekarang pelajari lebih lanjut bagaimana proses metamorfosis kecoa dan belalang.
Siklus hidup kecoa. Di sini ada siklus hidup kecoa dari telur kecoa, nimfa atau anak kecoa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Kecoa hanya memiliki tiga tahap saja, dari telur, nimfa, dewasa. Maka dari itu kecoa disebut metamorfosis yang tidak sempurna karena tidak mengalami masa pupa. Siklus hidup belalang. Di sini ada siklus belalang dari telur, nimfa hingga belalang dewasa. Metamorfosis belalang tergolong jenis metamorfosis tidak sempurna karena tidak mengalami tahap kepompong atau pupa. Metamorfosis belalang hanya 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa atau belalang muda, kemudian belalang dewasa. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Contohnya, metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Contohnya, kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan semut. Tahukah kalian dari mana itu asal kupu-kupu dan nyamuk? Mari kita pelajari siklus hidup kupu-kupu, nyamuk, dan lalat berikut ini. Sekarang coba simak baik-baik video berikut. Tahap paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut, dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan hemolimf. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Yang pertama, menjaga keseimbangan alam. Dan yang kedua, melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai tempat hiburan atau taman rekreasi atau menjadi kebun binatang. Yang keempat, memberi rasa indah terhadap alam. Lalu, apa yang menjadi penyebab kepunahan hewan, anak-anak? Ya, karena bencana alam besar. Dan yang kedua, aktivitas manusia. Yang ketiga, perburuan satwa langka yang dilindungi. Yang keempat, alih fungsi lahan hutan. Yang kelima, terdesak hewan lain yang lebih kuat. Bencana alam yang besar itu disebabkan juga dengan manusia, karena manusia yang mengambil alih
Misalnya hutan-hutan ditebangi secara liar. Sama sepertinya aktivitas manusia juga, bisa jadi perburuan liar, terus ada tadi di hutan ditebang, jadi hewan-hewan itu tidak mempunyai tempat tinggalnya sendiri. Atau alih fungsi lahan hutan. Alih fungsi lahan hutan, misalnya hutan itu ditebang dan dijadikan sebagai perusahaan. Selanjutnya, bagaimana upaya pelestarian hewan agar tidak punah? Bagaimana cara kalian untuk melestarikan hewan agar tidak punah? Ayo, apa? Ya, tidak melakukan perburuan hewan, lalu melindungi hewan-hewan langka. Selanjutnya, membudayakan hewan langka atau membuat tempat penangkaran. Tidak melakukan jual beli atas hewan langka. Terus mencari alternatif pemanfaatan hewan langka dengan menciptakan pengganti bahan sintetis. Misalnya kulit harimau, untuk pakaian diganti dengan kain bermotif kulit harimau dan sebagainya. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka, antara lain dengan membuat cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung. Terima kasih. Selesai sudah pertemuan kali ini, dan yang tadi saya jelaskan sudah kalian catat. Nanti dipelajari lebih lanjut, untuk pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.